Bayangkan seseorang yang menjalani hidup seperti aktor dalam film yang tidak pernah sadar bahwa ia sedang berakting. Ia bekerja, berbicara, tertawa, dan menangis, tetapi semua itu hanya reaksi otomatis dari skenario yang telah ditanamkan dalam pikirannya sejak kecil. Ia tidak pernah mempertanyakan mengapa ia melakukan sesuatu, tidak pernah benar-benar mengalami keberadaan dirinya, seolah-olah ia adalah zombie filosofis, makhluk yang tampak hidup, tetapi tanpa kesadaran sejati. Zombie filosofis adalah konsep yang mengguncang dunia filsafat. Bayangkan seseorang yang secara fisik identik dengan manusia lain. Ia tersenyum saat bahagia, menangis saat sedih, dan menjawab pertanyaan dengan masuk akal. Namun, di balik semua itu, tidak ada aku yang benar-benar mengalami hidupnya. Tidak ada kesadaran yang menyadari keberadaannya sendiri. Ia hanyalah serangkaian algoritma biologis yang menjalankan hidup tanpa pernah benar-benar menghidupinya. Jika kita merenungkan konsep ini lebih dalam, muncul pertanyaan yang lebih menggelisahkan. Apakah mungkin di sekitar kita ada manusia yang hidup dalam keadaan seperti itu? Bukan dalam arti mereka adalah robot atau ciptaan sintetis, tetapi dalam arti bahwa mereka tidak pernah mengalami kehidupan dengan kesadaran penuh. Banyak orang melewati hidup dalam keadaan yang menyerupai autopilot. Mereka bangun di pagi hari, menjalani rutinitas harian, pergi bekerja, pulang, menonton televisi, dan tidur. Semua itu dilakukan tanpa pernah benar-benar hadir dalam setiap momen. Kehidupan mereka mengalir seperti arus sungai yang mengantarkan mereka tanpa pernah bertanya, apakah aku benar-benar memilih jalan ini? Lalu, muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah semua manusia memiliki tingkat kesadaran yang sama? Ataukah sebagian dari kita hanya menjalankan program biologis yang sudah ditanamkan sejak lahir? Seberapa banyak dari keputusan yang kita buat benar-benar berasal dari diri kita sendiri, dan seberapa banyak yang hanya merupakan hasil dari pola pikir yang diwariskan oleh lingkungan dan budaya? Kesadaran bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja kepada setiap individu dalam kadar yang sama. Ada yang hidup dengan intensitas kesadaran yang tinggi, merasakan setiap detik dengan penuh makna, mempertanyakan segala sesuatu, mencari kebenaran di balik ilusi yang diberikan dunia. Namun, ada pula yang hidup dalam batasan pikirannya sendiri, tidak pernah melampaui apa yang sudah diajarkan kepada mereka, tidak pernah mempertanyakan mengapa mereka mempercayai sesuatu, dan tidak pernah benar-benar menyadari bahwa mereka bisa memilih cara berpikir yang berbeda. Kesadaran sejati adalah api yang harus dinyalakan, bukan sesuatu yang otomatis ada dalam diri setiap manusia. Ia memerlukan dorongan, refleksi, dan keberanian untuk mempertanyakan apa yang tampaknya sudah jelas. Untuk membangun kesadaran sejati, seseorang harus keluar dari pola pikir yang telah diprogramkan kepadanya, melepaskan identitas yang dibentuk oleh lingkungan, dan mulai melihat dunia dengan mata yang benar-benar terbuka. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar hidup dengan kesadaran penuh, ataukah kita hanya menjalankan hidup seperti karakter dalam skenario yang telah ditulis untuk kita? Pernahkah kita bertanya, seberapa banyak dari hidup kita yang benar-benar kita jalani dengan sadar? Ataukah kita hanya bergerak seperti mesin, mengikuti alur yang sudah terbentuk tanpa pernah mempertanyakan arah? Kenyataannya, sebagian besar dari kita hidup dalam mode autopilot. Kita bangun pada waktu yang sama, melakukan rutinitas yang sama, menjalani hari tanpa benar-benar memikirkannya. Bahkan, seringkali kita mengemudi ke suatu tempat tanpa mengingat perjalanan itu, berbicara tanpa benar-benar mendengar, bekerja tanpa memahami makna dari apa yang kita lakukan. Seakan-akan hidup berjalan sendiri, sementara kita hanya penumpang yang duduk di dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Otak manusia memang dirancang untuk menghemat energi dengan menciptakan kebiasaan. Semakin sering kita melakukan sesuatu, semakin sedikit kita harus berpikir tentangnya. Ini adalah anugerah dan kutukan sekaligus. Di satu sisi, kebiasaan memungkinkan kita bertahan hidup tanpa harus menghabiskan energi mental untuk setiap tindakan kecil. Namun di sisi lain, kebiasaan juga bisa menjadi penjara tak terlihat yang mengurung kita dalam pola yang sama, hari demi hari, tanpa pernah kita sadari.
Tetapi autopilot tidak hanya bekerja dalam tindakan fisik, ia juga mengendalikan cara kita berpikir. Sejak kecil, kita telah diberi narasi kehidupan yang harus kita ikuti. Sekolah mengajarkan kita untuk belajar demi mendapatkan pekerjaan, bukan demi memahami dunia. Masyarakat mengajarkan kita untuk mengejar kesuksesan yang telah ditentukan standarnya, bukan untuk mencari kebahagiaan yang sejati. Media membentuk persepsi kita tentang apa yang benar, apa yang salah, siapa yang harus kita percayai, dan siapa yang harus kita curigai. Kita menyerap semua ini tanpa menyadari bahwa kita bisa, dan seharusnya, mempertanyakannya. Maka, tanpa sadar, kita menjadi seperti roda gigi dalam mesin besar. Kita bekerja, mengkonsumsi, mengikuti tren, dan menjalani hidup sesuai dengan skrip yang telah ditulis untuk kita. Kita berpikir bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita, tetapi sebenarnya kita hanya mengikuti arus yang telah ditentukan sejak lama. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya introspeksi. Seberapa sering kita duduk dalam keheningan dan benar-benar berbicara dengan diri sendiri? Bukan sekadar memikirkan tugas berikutnya, tetapi benar-benar merenungkan siapa kita, mengapa kita melakukan sesuatu, dan apakah kita benar-benar menginginkannya. Banyak orang hidup tanpa dialog internal yang mendalam. Mereka tidak pernah mempertanyakan keyakinan mereka, tidak pernah mencoba melihat dunia dari perspektif yang berbeda, tidak pernah bertanya, apakah hidup yang aku jalani benar-benar hidup yang aku pilih? Tetapi kesadaran bukanlah sesuatu yang hilang selamanya. Ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangunkan. Dengan mulai mempertanyakan rutinitas, menggali lebih dalam ke dalam pikiran kita sendiri, dan menantang narasi yang telah diberikan kepada kita, kita bisa keluar dari mode autopilot dan benar-benar mengambil kendali atas hidup kita. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita masih ingin terus berjalan tanpa sadar, ataukah kita siap untuk benar-benar hidup? Jika kesadaran adalah nyala api, maka dunia adalah angin yang berusaha memadamkannya. Sejak lahir, kita tidak hanya diwarisi tubuh dan nama, tetapi juga pola pikir yang telah dibentuk jauh sebelum kita datang ke dunia. Kita diajarkan bagaimana berbicara, bagaimana berpikir, apa yang benar dan salah, siapa yang harus dihormati, dan siapa yang harus dicurigai. Perlahan, tanpa kita sadari, kita bukan lagi makhluk yang mencari kebenaran, tetapi bagian dari sistem yang menuntut kepatuhan. Dunia ini tidak dirancang untuk individu yang benar-benar sadar. Masyarakat membutuhkan keteraturan, dan keteraturan lebih mudah dicapai jika orang-orang mengikuti pola yang sama, percaya pada hal yang sama, dan merespons dunia dengan cara yang bisa diprediksi. Ini bukan teori konspirasi, melainkan kenyataan sosial yang telah berjalan selama ribuan tahun. Lihatlah bagaimana pendidikan dibangun. Sistem sekolah bukanlah tempat untuk menemukan jati diri, tetapi tempat untuk mencetak individu agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kita tidak diajarkan bagaimana berpikir secara mandiri, tetapi bagaimana menjawab pertanyaan dengan cara yang diinginkan oleh sistem. Kreativitas seringkali dianggap sebagai gangguan, bukan kelebihan. Pertanyaan yang mengguncang status quo seringkali dipandang sebagai ancaman, bukan tanda kecerdasan. Media memainkan peran yang sama. Setiap hari kita dibanjiri informasi yang telah difilter, diarahkan, dan dibentuk untuk menciptakan reaksi tertentu. Kita tidak pernah diberikan seluruh kebenaran, hanya potongan-potongan yang sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuatan. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita tidak semakin bebas, tetapi semakin dikendalikan. Narasi global ditentukan oleh segelintir orang, dan kita adalah penontonnya. Lalu, apa dampaknya bagi individu yang benar-benar sadar? Mereka tidak hanya merasa berbeda, tetapi juga seringkali merasa terasing. Dalam dunia yang dirancang untuk kepatuhan, kesadaran bisa menjadi kutukan. Mereka yang benar-benar melihat bagaimana sistem bekerja akan menyadari betapa banyaknya kepalsuan yang diterima sebagai kebenaran. Mereka yang mempertanyakan, dianggap aneh. Mereka yang berpikir mandiri dianggap berbahaya. Tetapi inilah dilema terbesar. Semakin seseorang sadar, semakin ia merasa tidak berada di dunia yang sama dengan orang lain.
Seolah-olah ada dua realitas yang berjalan bersamaan, satu yang dijalani oleh mereka yang hidup dalam autopilot, dan satu yang dilihat oleh mereka yang telah bangun dari tidur panjang kesadaran. Namun, inilah tantangan terbesar dari kehidupan yang benar-benar sadar. Apakah kita memilih untuk tetap terjaga, meskipun itu berarti berjalan sendirian di jalan yang sepi? Ataukah kita memilih untuk kembali tertidur, menikmati kenyamanan kepalsuan, dan membiarkan arus membawa kita kemana saja? Kesadaran adalah pedang bermata dua. Ia bisa membebaskan, tetapi juga bisa membuat kita merasa sendirian. Namun, jika kita benar-benar ingin hidup sebagai manusia yang utuh, bukankah kesendirian lebih baik daripada hidup dalam ilusi? Kesadaran terasa begitu akrab, namun sekaligus misterius. Kita hidup dengan asumsi bahwa setiap manusia memiliki pengalaman batin yang sama, bahwa di balik setiap mata yang menatap kita, ada dunia pemikiran yang kompleks dan mendalam. Tetapi bagaimana jika itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika tidak semua orang memiliki kesadaran dengan kedalaman yang sama? Neuroscience mulai mengungkap sesuatu yang mencengangkan. Tidak semua otak berfungsi dengan cara yang sama dalam hal introspeksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada individu yang hampir tidak memiliki dialog internal, suara batin yang berbisik dalam kesunyian, mempertanyakan, menganalisis, dan merenungkan keberadaan mereka. Sementara sebagian dari kita menjalani hidup dengan arus pemikiran yang terus mengalir, memproses makna di balik setiap kejadian, sebagian lainnya hanya bereaksi terhadap rangsangan eksternal tanpa perenungan yang berarti. Ini menimbulkan pertanyaan yang mengguncang. Jika ada individu yang tidak memiliki refleksi mendalam, apakah mereka benar-benar mengalami kehidupan sebagaimana kita memahaminya? Ataukah mereka hanya mengikuti arus realitas tanpa benar-benar mempertanyakannya? Pikirkan tentang momen-momen ketika kita tersesat dalam pikiran sendiri. Merenungkan masa lalu, membayangkan masa depan, atau mencoba memahami diri kita sendiri dengan cara yang lebih dalam. Ini bukan sekadar aktivitas mental, tetapi bukti bahwa kesadaran kita aktif. Namun, jika ada individu yang tidak pernah memiliki pengalaman ini, apakah itu berarti mereka hidup dalam realitas yang lebih dangkal? Ilmu saraf telah menemukan bahwa aktivitas dalam korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas refleksi diri, pemikiran kritis, dan kesadaran yang lebih tinggi, berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Dalam beberapa kasus, aktivitas ini sangat rendah, menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, hidup mungkin benar-benar hanya serangkaian respons otomatis terhadap dunia luar. Hal ini membawa kita pada sebuah implikasi yang mengejutkan. Mungkin ada orang-orang yang tidak mampu mengalami hidup sebagaimana yang kita bayangkan. Mereka mungkin tidak mempertanyakan keberadaan mereka, tidak terganggu oleh pertanyaan eksistensial, dan tidak merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka, karena bagi mereka tidak ada dunia batin yang perlu dijelajahi. Tetapi jika ini benar, maka kesadaran bukan hanya tentang memiliki otak, melainkan tentang bagaimana otak itu bekerja. Tidak cukup hanya menjadi manusia secara biologis, seseorang juga harus terjaga secara mental untuk benar-benar hidup. Ini menantang pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia. Jika kesadaran bukanlah sesuatu yang universal, tetapi sesuatu yang bertingkat, maka dunia ini dihuni oleh individu dengan kedalaman pengalaman yang berbeda-beda. Sebagian hidup dalam realitas yang penuh dengan makna, pertanyaan, dan pencarian, sementara sebagian lainnya hanya menjalani hidup sebagai serangkaian kejadian yang berlalu tanpa refleksi. Maka, pertanyaannya menjadi lebih tajam. Apakah kita benar-benar sadar, ataukah kita hanya mengira bahwa kita sadar? Jika kesadaran adalah sesuatu yang bisa diasah, apakah kita telah menggunakannya dengan sepenuhnya? Ataukah kita juga, tanpa sadar, telah terperangkap dalam pola reaksi yang otomatis? Pernahkah kita merasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang dunia ini? Seperti ada pola yang berulang, kejadian yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan, atau orang-orang yang tampak bergerak tanpa kesadaran sejati. Teori simulasi mengguncang pemikiran banyak orang.
bukan hanya karena konsepnya terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi karena semakin kita memerhatikannya, semakin masuk akal ia terasa. Bagaimana jika realitas ini bukanlah dunia yang nyata, dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah simulasi yang dirancang dengan aturan tertentu? Jika benar demikian, maka tidak semua entitas dalam simulasi ini perlu memiliki kesadaran penuh. Dalam dunia game, ada dua jenis karakter, pemain dan NPC atau non-player characters. Pemain memiliki kendali, kesadaran, dan tujuan yang mereka pilih sendiri. Sementara itu, NPC hanya mengikuti skrip yang telah ditentukan. Mereka bereaksi terhadap pemain, mengulang dialog yang sama, dan tetap berada dalam jalur yang sudah diprogramkan. Sekarang, lihatlah dunia di sekitar kita. Berapa banyak orang yang tampaknya hanya menjalankan pola yang telah ditentukan tanpa pernah mempertanyakannya? Berapa banyak yang mengulang narasi yang sama tanpa berpikir kritis? Berapa banyak yang bereaksi terhadap dunia tetapi tidak benar-benar hidup dalam arti yang lebih dalam? Jika kita mengamati, ada individu yang tampaknya hanya menjalankan program sosial yang telah ditanamkan ke dalam pikiran mereka. Mereka tidak mempertanyakan mengapa mereka percaya pada sesuatu. Mereka tidak menyelidiki lebih jauh tentang kenyataan yang mereka jalani, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang mendalam. Seperti karakter dalam simulasi, mereka hanya berfungsi sesuai dengan peran yang telah diberikan kepada mereka. Namun, jika dunia ini memang sebuah simulasi, apakah itu berarti tidak ada kebebasan? Apakah semua ini hanyalah permainan yang sudah ditentukan akhirnya? Tidak juga. Bahkan dalam sistem yang paling tertutup, selalu ada ruang bagi individu untuk terbangun. Dalam banyak game, seorang NPC terkadang menunjukkan perilaku yang aneh, menyimpang dari skripnya, mencoba melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dalam dunia nyata, hal yang sama bisa terjadi pada manusia. Ada orang-orang yang mulai mempertanyakan narasi yang selama ini mereka terima. Ada yang mencoba mencari tahu apakah mereka benar-benar memiliki kendali atas hidup mereka. Ada yang mulai melihat celah di balik realitas yang mereka jalani. Jika kita merasa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah panggilan bagi kita untuk menggali lebih dalam, untuk tidak hanya menjadi karakter latar dalam skenario yang telah ditulis oleh orang lain. Maka pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri sendiri adalah ini. Apakah kita benar-benar pemain dalam hidup ini, ataukah kita hanya menjalankan peran yang telah ditentukan tanpa menyadarinya? Jika dunia ini adalah simulasi, apakah kita akan tetap berada dalam skrip, ataukah kita akan mencari jalan untuk melampauinya? Jika dunia ini penuh dengan orang-orang yang bergerak tanpa benar-benar sadar, lalu bagaimana cara kita membebaskan diri? Apakah mungkin untuk keluar dari mode autopilot dan benar-benar hidup sebagai individu yang sepenuhnya terjaga? Kesadaran tidak terjadi begitu saja. Ia bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam diri kita tanpa usaha. Kesadaran harus dibangun, seperti otot yang harus dilatih, seperti api yang harus terus dijaga agar tidak padam. Langkah pertama untuk membebaskan diri adalah menyadari bahwa kita telah terperangkap. Kita harus mulai memperhatikan pola pikir kita sendiri. Seberapa banyak dari keyakinan yang kita pegang benar-benar hasil dari pemikiran kita sendiri? Seberapa banyak yang hanya merupakan warisan dari lingkungan, keluarga, media, dan masyarakat? Dunia telah mengajarkan kita untuk menerima banyak hal tanpa bertanya, dan inilah yang membuat begitu banyak orang tetap tertidur dalam ilusi. Namun, menyadari pola pikir yang telah dikondisikan saja tidak cukup. Kita harus berani menantangnya. Setiap pemikiran, setiap kepercayaan, setiap kebiasaan harus diuji ulang. Mengapa kita melakukan sesuatu? Mengapa kita percaya pada sesuatu? Apakah ini benar-benar pilihan kita, atau hanya sesuatu yang ditanamkan sejak kecil? Lalu, ada satu langkah yang lebih sulit, memutus siklus autopilot. Ini bukan sekadar tentang mengubah rutinitas, tetapi tentang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita harus belajar untuk menghadapi ketidaknyamanan, untuk mencari pengetahuan yang mengguncang pemahaman kita, untuk menerima bahwa ada kebenaran yang mungkin tidak menyenangkan.
Kesadaran bukan hanya tentang berpikir lebih dalam, tetapi juga tentang bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Seseorang yang tahu bahwa ia terjebak dalam pola lama, tetapi tetap memilih untuk tidak berubah, pada akhirnya tidak lebih bebas daripada mereka yang hidup tanpa kesadaran. Dan disinilah kebebasan sejati dimulai, ketika kita tidak lagi hanya mengetahui, tetapi melakukan. Mengembangkan kesadaran berarti berani melawan arus, tidak lagi menerima sesuatu hanya karena semua orang menerimanya. Tidak lagi mengikuti tren hanya karena itu yang dianggap benar. Tidak lagi menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Kebebasan sejati hanya bisa dirasakan ketika kita benar-benar menjadi diri sendiri, tanpa takut, tanpa ilusi, tanpa kepalsuan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Kesadaran seringkali membawa kesepian. Dunia tidak menyukai mereka yang mempertanyakan segalanya, tetapi lebih baik berjalan sendirian dalam kebenaran daripada hidup dalam kepalsuan bersama banyak orang. Maka, pertanyaannya kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin terus hidup dalam kegelapan yang nyaman, ataukah kita berani melangkah ke dalam cahaya yang menyilaukan, tetapi membebaskan? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.